Shalom, kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Demikian bunyinya. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, apakah seorang pengantara itu? Seorang pengantara adalah orang yang datang di antara kedua belah pihak atau lebih, yang sedang berseteru, berusaha menyelesaikan perseteruan itu dan memulihkan pihak-pihak tersebut ke dalam sebuah persahabatan. Tuhan kita Yesus Kristus bukan sekedar seorang pengantara diplomatis atau politis yang tugasnya adalah menyelesaikan sengketa antara dua atau lebih negara atau pemerintahan sipil, atau antara dua fraksi di dalam sebuah negara, atau seorang pengantara keluarga yang berupaya mencapai kesatuan antara dua atau lebih pihak di dalam sebuah keluarga, atau seorang pengantara pernikahan yang mencoba memulihkan persekutuan antara suami dan istri. 1 Timotius 2 ayat 5 berbicara tentang seorang pengantara religius, seorang pengantara antara Allah yang kudus secara sempurna dan manusia yang rusak secara total. Disebut pengantara religius kita, yaitu Yesus Kristus, sudah pasti adalah pengantara kovenan. Ia mampu menghilangkan perseteruan antara Allah dan manusia. Dia mampu memulihkan persekutuan kita dengan Tuhan. Karena kovenan merupakan persahabatan dan persekutuan dengan Allah. Tuhan Yesus adalah pengantara kovenan kita. Jika surat Ibrani menyatakan dia sebagai pengantara dari suatu perjanjian atau kovenan yang baru, dan pengantara dari perjanjian atau kovenan yang lebih mulia. Hal inilah menjadikan teramat jelas bahwa Tuhan Yesus pengantara religius dan kovenantal kita membawa persahabatan antara Allah dan kita, bukan hanya sebagai seorang guru yang bersahaja, yang seakan-akan perkataan bijak semata bisa melakukannya, atau seorang reformator moral yang seakan-akan sekedar transformasi etis kita sudah cukup untuk membawa kita kepada Tuhan, atau seorang juru syafaat yang bersungguh-sungguh yang seakan-akan doanya tekun untuk kita dengan sendirinya sudah cukup untuk memperdamaikan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita menunjukkan diri kita untuk mau bersahabat dengan pengantara, yaitu Kristus Yesus. Karena dia satu-satunya Allah yang sejati, dan dialah satu-satunya manusia yang mati di kayu salib. Oleh karena itu, tidak ada dua antara lebih pengantara di antara hidup kita. Atau dengan melihatnya dari sudut lain, berdoa kepada atau melalui yang lain di samping Kristus, dalam kenyataannya adalah sejenis ateisme. Jika politeisme adalah menyembah banyak Allah, ateisme adalah tidak memiliki Allah. Mereka yang berdoa kepada atau bersandar kepada yang lain di samping satu-satunya pengantara yang sebenarnya, maka mereka akan disebut orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mencoba untuk mendekat Allah melalui pihak-pihak lain di samping hanya melalui Kristus berarti melakukan penambahan ganda.
menambah pengantara-pengantara lain dan menambah Allah-Allah lain, itu tidaklah membuat jadi Kristus sebagai pengantara yang murni. Marilah kita mempercayai dan perantara Kristus yang mulia dan satu-satunya, dan hanya melalui Dia kita berdoa. Karena kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang sejati dan hidup menikmati pengampunan bagi dosa-dosa kita dan persekutuan kepenan dengan Dia. Amin.